bersyukur saatnya merenungkan kitab 1 Korintus. Kami mohon belas kasihan anugerah pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Hai anak-anak, apa kabar? Apapun keadaan kalian, juga keadaan saya, yuk kita ingat selalu mengucap syukur. Mari kita lanjutkan renungan Habatus dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Nanti semua di rumah dibaca. Sekarang kita baca sama-sama ayat 1 dan 2. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Nah, anak-anak, orang-orang Kristen di Korintus dalam keadaan tidak baik rohaniannya karena dosa yang mereka perbuat. Mereka melakukan dosa yang sangat-sangat memalukan. Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun tidak melakukannya, yaitu melakukan hal yang tidak pantas dengan ibu tiri. Mereka juga sombong rohani. Mereka merasa jika bisa menerima keadaan orang-orang berdosa di antara mereka, berarti diri mereka sudah maju kerohaniannya. Nah, Rasul Paulus sangat-sangat sedih melihat jemaat Korintus yang mengalami kemunduran rohani akibat bangga akan perbuatan dosa. Seharusnya dosa ditindak tegas, karena jika dibiarkan sangat berbahaya, bisa merusak kesaksian gereja Tuhan, juga melemahkan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus menegur, dosa harus dibenci, dan orang yang berdosa harus didisiplin supaya menjaga kekudusan jemaat gereja, baik secara pribadi juga seluruh anggota gereja. Nah, anak-anak, firman Tuhan mengingatkan kamu dan saya adalah orang-orang berdosa juga, sama seperti jemaat Korintus. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, Tuhan Yesus rela menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati, tapi Dia bangkit, memberi kita kekuatan, kesenangan untuk hidup suci seperti yang Tuhan hendaki. Mari kita senang hidup kudus. Mari kita juga berani menegur orang-orang di sekeliling kita, baik itu adik, kakak, teman, bahkan orang-orang dewasa yang berbuat dosa. Tapi kita menegurnya dengan hormat dan dengan kasih. Mari kita saling sayang, saling menjaga, sama-sama hidup memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum hidup suci, hidup kudus, tetapi mau hidup yang bersih, yang benar, hari ini, sekarang, saat ini juga jangan tunda-tunda lagi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang kudus, karena Tuhan sudah menebus kami dari dosa yang begitu mengerikan. Tolonglah kami, sejak kecil kami senang menghidupi kekudusan Tuhan. Tolong kami untuk melakukan hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Ampuni kami jika kami masih melanggar firman-Mu. Berbelas kasihanlah, tolonglah kami semua untuk hidup kudus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidupku bagi Kristus. Dadah. Habatus.